Oke, di sini kita akan bahas soal OSN IPA untuk SD, dan ini bagian untuk fisikanya. Soal pertama kita punya kasus Andi, Budi, dan Cahyo melakukan lomba lari dengan lari 200 meter saat pengambilan nilai pada mata pelajaran olahraga. Andi berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per second hingga garis finish. Sedangkan Budi berlari dengan kecepatan tetap 8 meter per second selama 5 detik pertama, kemudian mempercepat larinya dengan percepatan 1 meter per second kuadrat selama 4 detik dan akhirnya berlari dengan kecepatan tetap hingga garis finish. Sedangkan Cahyo berlari dengan kecepatan 8 meter per second untuk 100 meter pertama dan kemudian berlari dengan kecepatan 12 meter per second. Pernyataan manakah berikut yang benar ya? Pertama kita bisa hitung ya waktu setiap orang menempuh lari 200 meter ya. Pertama, Andi dia berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per second sehingga waktu yang dibutuhkan Andi untuk mencapai 200 meter itu sama dengan T Andi itu sama dengan jaraknya itu dibagi dengan kecepatan ya. Maka jaraknya adalah 200 dibagi dengan kecepatan adalah 10 sehingga kita dapatkan 20 second. Artinya Andi mencapai garis finish selama 20 second. Berikutnya kita analisis untuk Budi. Budi pertama dia melakukan kecepatan tetap 8 meter per second selama 5 detik. Kita bisa hitung selama 5 detik tersebut dia menempuh jarak berapa ya. Dengan rumus S1 sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. V1 dikali dengan T1. V1-nya adalah 8 dikali dengan T1-nya adalah 5 sama dengan 40 meter. Sementara jaraknya itu adalah 200 meter. Berikutnya diberikan informasi bahwa Budi itu mempercepat 1 meter per second kuadrat ya selama 4 detik. Artinya kita bisa hitung kecepatan akhir itu adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan percepatan kali dengan waktu ya. V0-nya adalah 8 ditambah dengan percepatannya 1 kali waktunya adalah 4, maka kita dapatkan kecepatannya adalah 12 meter per second. Nah, berikutnya kita ingin menghitung dengan kecepatan 12 meter per second ini, berapa jarak yang ditempuh oleh si Budi ya, di mana S2 sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Di mana kita bisa dapatkan V0-nya adalah 8, V0-nya adalah 8, dikali dengan T adalah 4, ditambah dengan setengah A-nya 1, sementara T-nya itu kita bisa dapatkan adalah 4 kuadrat ya. Maka kita dapatkan 32 ditambah dengan 16 bagi 2, atau sama dengan 32 ditambah dengan 8, dan itu sama dengan 40. Nah, diberikan informasi bahwa setelah dan akhirnya berlari dengan kecepatan tetap. Artinya, Andi akan berlari dengan kecepatan 12 meter per second ya, untuk jarak selanjutnya. Berarti jarak total yang sekarang tempuh adalah 1 tambah S2, itu sama dengan 40, ditambah dengan 40, sama dengan 80 meter. Sisa jarak artinya 200 ya, dikurang dengan 80 meter sama dengan 120 meter. Nah, 120 meter ini kita akan cari berapa waktu yang dibutuhkan ya dengan kecepatan 12 meter per second. Ya, tinggal kita bagi saja. Maka kita bisa dapatkan di sini waktu sama dengan 120 dibagi dengan 12 sama dengan 10 second ya. Nah, kita hitung nih kalau si Budi dia membutuhkan berapa detik ya. Pertama 5 detik, terus 4 detik, terus 10 detik. Artinya total waktu yang dibutuhkan oleh Budi, T Budi, itu sama dengan 5 ditambah 4 ditambah dengan 10. Artinya adalah 19 second. Berikutnya kita cari adalah waktu yang dibutuhkan Cahyo untuk berlari hingga mencapai 200 meter ya. Cahyo pertama dia punya kecepatan 8 meter per second untuk 100 meter pertama. Kemudian dengan kecepatan 12 meter per second untuk 100 meter berikutnya ya, maka kita bisa dapatkan waktu untuk kecepatan pertama T1 Cahyo itu sama dengan 100 dibagi dengan 8 meter per second ya. Ini sama dengan 12,5 second ya. Berikutnya waktu kedua itu adalah dengan kecepatan 12 meter per second, sementara jaraknya adalah 100. Maka kita dapatkan 100 dibagi dengan 12, itu kira-kira 8,33 ya.
Artinya total waktu yang dibutuhkan oleh Cahyo itu adalah 12,5 ditambah dengan 8,33. Dan itu sama dengan 20,83 second. Artinya, pernyataan yang benar untuk kasus ini adalah pernyataan yang B, di mana Budi memenangkan perlombaan. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan cuma 19 second, sementara Andi 20 second, dan Cahyo adalah 20,83 second. Kasus berikut ini kita punya dua buah gambar ya, seseorang yang mengangkat barbel, di mana barbel masih di bawah untuk gambar pertama, dan barbel sudah diangkat dengan ketinggian H untuk gambar kedua. Jadi seorang atlet mengangkat mengangkat beban gitu ya, seperti ditunjukkan pada gambar pada posisi 1 dan posisi kedua. Jadi kita analisis perbandingan energi saat kondisi 1 dan kondisi kedua. Untuk menganalisis energi pada kondisi kedua, kita bisa gunakan energi potensial ya. Untuk gambar pertama, ketinggian dari barbel tersebut mendekati 0, sehingga energi potensial lebih kecil dibandingkan dengan gambar kedua. Karena gambar kedua, ketinggian beban terhadap pusat massa gravitasi itu ketinggiannya H, otomatis energi potensial akan lebih besar pada kondisi kedua. Sehingga jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang C, di mana energi keadaan 1 lebih kecil dari energi keadaan 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam eksperimen di laboratorium terdapat 6 resistor yang disusun dalam kombinasi seri dan paralel ya, seperti pada gambar. Kira bentuk seperti ini. Rangkaian dihubungkan ke suatu sumber tegangan yang besarnya adalah 12 volt. Kita ingin cari berapa nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Pertama kita cari dulu rangkaian untuk nilai hambatan gabungan dari rangkaian ini. Pertama kita tahu bahwa 1 untuk 1, 2, dan 1 ini merupakan rangkaian seri, sehingga rangkaian resistor penggantinya kita bisa hitung bahwa RS1 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 4 ohm. Berikutnya kita tahu bahwa nantinya pengganti ini itu paralel dengan 4 ohm, sehingga kita bisa cari yang penggantinya adalah pengganti sama dengan 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 2/4 ya, atau RP-nya sama dengan 2. Nah, di sini nanti kita bisa tahu bahwa rangkaian atau hambatan penggantinya itulah 2 ohm, sehingga 2 ohm ini seri dengan 2 ohm dan juga 2 ohm ini, maka rangkaian atau hambatan totalnya gitu ya, itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, itu sama dengan 6 ohm. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai dari hambatan total, terus di sini tegangannya sudah kita peroleh juga, maka arus itu merupakan perbandingan dari tegangan dibagi dengan hambatannya. Maka arus itu sama dengan 12 dibagi dengan 6, atau sama dengan 2 ampere. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Berikutnya kita punya kasus terkait dengan suhu dan juga kalor ya, di mana Raihan sedang melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer skala Celcius dan skala X. Berikut ini adalah hasil pengukuran yang diperoleh oleh Raihan. Berdasarkan data tersebut, titik beku dan titik didih skala X adalah, dari informasi kita dapatkan bahwa ketika Celciusnya 20, skala X-nya juga 20 ya. Dan ketika Celciusnya adalah 40, skala X-nya adalah 60. Pertama kita bisa gunakan asumsi hubungan linear ya. Ketika kita misalkan X itu kan sama dengan A dikali dengan Celcius ditambah dengan B. Maka untuk 20, misalkan di sini hasil dari X-nya 20 itu sama dengan A dikali dengan 20 ditambah dengan B. Berikutnya untuk 60 sama dengan A dikali dengan 40 Celciusnya ditambah dengan B. Nah, dari kedua buah persamaan linear dua variabel ini, kita bisa cari berapa A dan B-nya. Pertama, kita bisa kurangi kedua persamaan ini, sehingga B akan hilang. Dan kita dapatkan ini min 40. Min 40 itu sama dengan min 20A. Sehingga A itu sama dengan min habis 40 dibagi dengan 20 atau sama dengan 2. Nah, ketika A sama dengan 2, kita bisa ambil salah satu persamaan di atas ya. Misalkan kita ambil persamaan pertama, maka 20 sama dengan 2 dikali dengan 20 ditambah dengan B. Atau di sini kita bisa dapatkan 20 dikurang dengan 40 sama dengan B, atau B sama dengan min 20 ya. Nah, maka persamaan linear hubungan antara
skala Celsius dan juga skala X itu adalah X sama dengan 2 kali Celsius dikurang dengan 20 ya, karena B-nya adalah negatif 20. Maka pada saat titik beku, artinya Celsius sama dengan 0, kita tahu bahwa X-nya nanti itu sama dengan min 20 derajat X ya. Maka jawabannya itu antara C dengan D. Opsi A dan opsi B itu salah. Berikutnya saat dia titik didih, artinya C itu sama dengan 100. Kita dapatkan X itu sama dengan 2 kali 100 dikurang 20, atau sama dengan 200 kurang 20, itu sama dengan 180 derajat X. Jawaban tepat adalah jawaban yang C ya untuk kasus ini. Berikutnya, Andi dan Budi adalah saudara kembar petualang yang suka menjelajah. Suatu hari mereka memutuskan untuk menjelajah sebuah gua misterius di pegunungan. Saat mereka semakin masuk ke dalam gua, mereka mendengar suara tetesan air dan desis lembut kelelawar yang bergema. Untuk menguji gema, Andi berteriak halo. Suaranya memantul dari dinding gua dan kembali setelah 2 detik. Penasaran dengan ukuran gua, Sally bertanya-tanya seberapa jauh dinding yang menyebabkan gema tersebut. Mereka berdua tahu bahwa kecepatan suara di dalam gua kira-kira 343 meter per second. Seberapa jauh gua dari Andi dan Budi? Nah, untuk mencari seberapa jauh gua dari Andi dan juga Budi, kita bisa menggunakan konsep dari rumus jarak ya. Di mana jarak kan sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu ya. Di sini diketahui bahwa kecepatan suara itu adalah 343 meter per second dan waktu suara itu kembali ya, memantul dari dinding gua dan kembali setelah 2 detik. Artinya inilah waktu dari suara itu memantul dan kembali lagi. Maka kita bisa tuliskan di sini kecepatannya 343, terus dikali dengan 2, dibagi dengan waktunya adalah 2. Kenapa kali 2? Ini 2 menyatakan waktu saat pergi dan juga waktu saat pulang ya, maka 2 kalinya. Dan kita bisa dapatkan di sini nilai dari jaraknya itu adalah, ini kita bisa eliminasi, yaitu 343 meter. Jawaban tepat adalah jawaban yang B. Kasus berikutnya adalah seorang siswa melakukan percobaan dengan kumparan kawat solenoid yang dililitkan pada inti besi. Siswa tersebut menghubungkan kumparan ke sumber tegangan DC atau arus searah 12 volt melalui sebuah saklar. Ketika saklar ditutup, arus mulai mengalir melalui kumparan dan menghasilkan medan magnet di sekitar inti besi. Dia ingin mengetahui bagaimana perubahan arus mempengaruhi medan magnet dan arus induksi yang dihasilkan pada kumparan sekunder ketika ditempatkan berdekatan dengan kumparan utama. Kira-kira bentuk ilustrasinya seperti ini. Ada solenoid, ada inti besi, dan di sini ada saklar yang dihubungkan ya. Pertanyaannya apa yang terjadi pada arus induksi dalam kumparan sekunder ketika saklar ditutup? Nah, ketika saklar ditutup ya, arus mulai mengalir. Jadi kan peristiwa awalnya adalah arus mulai mengalir, maka medan magnet meningkat ya secara tiba-tiba ketika saklar ini ditutup. Berikutnya karena medan magnet berubah, akan terjadi arus induksi sesaat ya. Jadi di sini nanti akan ada arus induksi sesaat di kumparan sekundernya. Setelah arus DC menjadi stabil, medan magnet akan menjadi konstan ya, maka tidak ada arus induksi lagi. Nah, arus induksi tidak berganti arah, atau maksudnya tidak bolak-balik karena ini adalah tegangan DC, karena hanya ada satu kali perubahan ya, yaitu ketika saklar ini ditutup. Maka kalau kita cek semua opsi yang ada di sini, jawaban yang tepat itulah jawaban yang A. Itu arus induksi awalnya mengalir dalam satu arah, kemudian berkurang menjadi 0. Oke, soal berikutnya, pada suatu sore yang hujan, Emma melihat dari jendelanya dan terpesona oleh pelangi indah membentang di langit. Dia teringat gurunya menjelaskan bahwa pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan hujan dan terpisahkan atau terdispersi menjadi beberapa warna. Emma terpesona oleh bagaimana setiap warna terlihat jelas, kemudian bertanya-tanya mengapa warna-warna tersebut tersebar dan bukan tercampur. Dia mengingat sesuatu tentang bagaimana cahaya membelok secara berbeda untuk setiap warna dan menyebabkan spektrum indah yang dia lihat. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dispersi warna pada pelangi. Pertama kita harus tahu dulu bagaimana konsep dari pembiasan, dispersi, pemantul internal, dan juga pembiasan kedua ya. Pertama pembiasan ketika cahaya itu masuk ke dalam tetesan air hujan, maka cahaya akan mengalami perubahan arah ya. Karena
adanya perubahan medium ya, medium udara dan juga mediumnya air atau indeks biasnya berbeda. Berikutnya, peristiwa dispersi. Cahaya putih yang terdiri dari beberapa warna, dengan panjang gelombang berbeda akan dibelokkan ya dengan sudut berbeda juga. Kira-kira seperti ini. Nah, merah akan dibelokkan paling sedikit dan ungu paling banyak, yaitu untuk peristiwa dispersi. Berikutnya, pantul internal, cahaya kemudian memantul di dalam tetesan air ya. Dan yang keempat adalah pembiasan kedua. Jadi saat keluar dari tetesan air, cahaya kembali dibiaskan dan warna-warna menyebar membentuk spektrum. Kita cek dan analisis dari opsi yang ada, maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, yaitu pembiasan dan dispersi cahaya di dalam tetesan hujan. Berikutnya, kita punya soal. Di mana Desi memiliki 3 buah wadah P, Q, dan R ya, berisi air dengan volume yang sama. Air pada ketiga wadah memiliki suhu yang berbeda-beda. Kemudian Desi mencampurkan air dengan jumlah yang sama tiap wadah dan mencatat suhu kesetimbangan yang dicapai. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh oleh Desi. Pertama, campuran dari air pada wadah P dan Q itu suhu kesetimbangannya adalah 20 derajat Celcius. Dan campuran P dan R suhu kesetimbangannya adalah 25 derajat Celcius. Berikutnya campuran antara Q dan R, suhu kesetimbangannya adalah 15 derajat Celcius. Nah, berdasarkan data tersebut, urutan air yang suhu tertinggi hingga terendah berasal dari wadah. Pertama, kita bisa analisis bahwa persamaan pertama yaitu percampuran antara wadah P dan Q. Berarti kita bisa tulis P ditambah Q itu sama dengan 20 derajat Celcius. Berikutnya, kita bisa dapatkan P dan R, berarti P ditambah dengan R, itu sama dengan 25 derajat Celcius. Dan Q dan R, berarti Q ditambah dengan R, itu sama dengan 15 derajat Celcius. Nah, karena volume campuran sama ya, diberikan informasi dari soal, maka suhu campuran dari dua buah wadah ini itu sama dengan rata-rata dari dua suhu tersebut ya. Maka kita bisa dapatkan rumusan ini bahwa suhu dari TP ditambah suhu dari Q dibagi 2 sama dengan 20 Celcius. Atau kita bisa dapatkan TP ditambah dengan TQ itu sama dengan 40 ya. Berikutnya untuk persamaan kedua, TP ditambah dengan TR, ini T ya. TP ditambah TR dibagi 2 sama dengan 25 derajat Celcius. Atau kita bisa dapatkan TP ditambah dengan TR itu sama dengan 50 ya. Kita kali silang. Berikutnya persamaan ketiga, TQ ditambah dengan TR ya dibagi 2 itu sama dengan 15 derajat Celcius. Maka kita bisa dapatkan TQ ditambah dengan TR itu sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, kita sudah dapatkan 3 persamaan dari percampurannya. Maka pertama kita bisa dapatkan bahwa TP itu kan sama dengan TP sama dengan 40 dikurang dengan TQ ya. Ini adalah TQ. Nah, 40 kurang TQ ini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan kedua ya. Untuk persamaan ini, maka kita bisa dapatkan untuk persamaan 2 itu kan TP tambah TR, maka ini jadinya 40 dikurang dengan TQ ditambah dengan TR ya, itu sama dengan 50 ya. Itu persamaan keempat misalkan kita tuliskan di sini. Berikutnya persamaan keempat ini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan ketiga ya, yaitu TQ tambah TR sama dengan 30 Celcius. Maka kita bisa dapatkan bahwa nilai dari TR tersebut ya, misalkan di sini kita ambil TR ini kan sama dengan 40 pindah ke kanan jadi 50 kurang 40 adalah 10 ditambah dengan TQ. Nah, TR ini kita substitusikan ke dalam persamaan TQ. Misalkan kita tulis di sini, maka TQ ditambah dengan 10 ditambah dengan TQ itu sama dengan 30 ya. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa 2 TQ itu sama dengan 20 atau TQ sama dengan 10 ya. Oke, kita sudah dapatkan nilai dari TQ adalah 10. Berikutnya kita bisa dapatkan nilai dari TR dengan persamaan ini bahwa TR itu sama dengan 10 ditambah TQ. Artinya TR itu sama dengan 20 ya. 10 ditambah dengan 10. Berikutnya karena kita sudah dapatkan TR 20, kita bisa dapatkan nilai dari
TP, kita ambil dari persamaan yang pertama ini ya, bahwa TP sama dengan TQ, maksudnya TP tambah TQ sama dengan 40, maka TP itu sama dengan 40 dikurang dengan TQ. Nah, karena TQ adalah 10, maka kita tahu bahwa TP adalah 40 dikurang 10, itu sama dengan 30 ya. Nah, maka kalau misalkan urutan dari tertinggi ke terendah, yaitu P, R, dan Q, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, P, R, dan Q. Kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD ya, tingkat kabupaten kota, di mana di sini kita punya soal pertama terkait dengan biologi. Perhatikan gambar berikut ini, pernyataan yang tepat berkaitan dengan hewan pada gambar di bawah ini seperti apa ya. Kita tahu bahwa gambar ini merupakan hewan belalang sembah Eropa ya, dengan nama latin adalah Mantis religiosa. Nah, karakteristik dari hewan ini yaitu sebagai hewan predator ya, dari hewan seperti ini, sehingga kita bisa cek setiap opsi A, B, C, D yang menyatakan sifat dari hewan predator. Yang A itu hewan tersebut menempati tingkat tropik pertama. Ini tidak benar karena belalang sembah adalah predator bukan herbivora. Tingkat tropik pertama biasanya ditempati oleh produsen ya, atau tumbuhan. Sehingga yang opsi A ini adalah salah. Berikutnya opsi B adalah hewan tersebut berperan sebagai detritivore. Nah, ini juga tidak benar ya, karena belalang sembah bukan detritivore, melainkan predator yang memangsa serangga lain. Berikutnya opsi kecil adalah hewan tersebut bersifat karnivora. Nah, ini benar karena belalang sembah Eropa tersebut memiliki karakteristik sebagai karnivora ya, yang memakan serangga lain. Dan yang D, hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, dan ini adalah salah, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, hewan tersebut bersifat karnivora. Soal berikutnya, 3 tulang pada telinga yang menghubungkan antara gendang telinga dengan rumah siput adalah, kita punya opsi A, landasan, sanggurdi, dan martil. Martil, landasan, dan sanggurdi. C, sanggurdi, landasan, dan martil. D, landasan, martil, dan sanggurdi. Untuk 3 tulang kecil pada telinga tengah yang menghubungkan gendang telinga dengan rumah atau koklea, disebut juga dengan osikula ya. Urutan yang paling tepat dari luar ke dalam itu adalah martil atau malleus, menempel pada gendang telinga. Berikutnya landasan incus, berada di tengah. Dan yang terakhir adalah sanggurdi atau stapes, terhubung dengan jendela opal menuju koklea. Jadi jawaban tepat untuk kasus inilah B, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Soal berikutnya, berikut ini pernyataan yang tepat mengenai sel darah merah pada manusia adalah, kita punya 4 opsi di sini. A, komponen seluler yang terbanyak kedua setelah leukosit pada darah manusia. Yang B, memiliki kemampuan gerak amoeboid dan dapat menembus keluar pembuluh. Sementara yang C, memiliki kandungan pigmen berupa senyawa mioglobin yang berfungsi mengikat oksigen ya. Sementara D, sel darah merah mereduksi sebagian besar organelnya termasuk nukleus. Nah, kita bakal bahas terkait dengan sel darah merah ya. Di mana opsi yang tepat itu adalah opsi yang D, di mana sel darah merah mereduksi sebagian besar organelnya termasuk nukleus ya. Karena sel darah merah dewasa tidak memiliki nukleus, dan sebagian besar organel lainnya dapat menampung lebih banyak hemoglobin protein ya, dan dapat mengikat oksigen. Nah, kalau misalkan opsi yang A itu jelas salah ya. Sel darah merah justru adalah komponen seluler terbanyak ya dalam darah, bukan yang kedua. Sementara opsi B juga salah. Kemampuan gerak amoeboid dan menembus dinding pembuluh atau diapadesis adalah ciri leukosit ya, sel darah putih, bukan eritrosit. Sementara opsi yang kecil juga salah, karena pigmen pengikat oksigen pada eritrosit adalah hemoglobin, bukan mioglobin ya, yang ada di otot. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Berikutnya, perhatikan beberapa ciri hewan berikut. Pertama, suhu internal tubuh dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Yang kedua, kulit dilapisi sisik yang kering. Ketiga, secara periodik mengalami ganti kulit. Yang keempat, memiliki rahang fleksibel untuk menelan mangsa. Hewan yang tidak memiliki ciri di atas adalah, kita punya opsi A,
B, C, dan D, di mana gambar A itu merupakan ular yang memiliki semua ciri di atas ya, seperti berdarah dingin, kulit bersisik, rahang fleksibel untuk menelan mangsa. Yang B juga merupakan ular yang memiliki ciri di atas, sementara yang gambar C itu merupakan seekor belut ya, dan itu termasuk ke dalam ikan, bukan reptil, dan kulitnya licin tanpa sisik kering, tidak berganti kulit, dan tidak mempunyai rahang fleksibel seperti ular. Sementara D itu juga merupakan ular ya, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu belut. Berikutnya kita diberikan gambar tengkorak kepala manusia, di mana kita ingin cari tipe sendi dari struktur yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah yaitu tipe yang sutura ini ya. Jadi kita pengen cari uh, dia tipe sendi seperti apa ya, di mana A sendi bebas atau diartrosis, dan B sendi kaku atau amfiartrosis, sementara C sendi tulang rawan, sinkondrosis, dan D adalah sendi mati, sinartrosis ya. Kalau kita lihat dari gambar itu kan ditunjukkan adalah sutura. Sutura adalah contoh dari sendi sinartrosis ya, yaitu sendi mati, tidak memungkinkan untuk terjadinya pergerakan ya, dan menyambungkan tulang secara tetap untuk melindungi organ vital seperti otak ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu sinartrosis dalam kurung adalah sendi mati. Soal berikutnya adalah makhluk hidup yang berperan penting pada keberlangsungan siklus materi di dalam ekosistem adalah, jadi kita punya 4 opsi di sini. Pertama adalah kelewing atau kaki seribu, yang B jamur, C cacing tanah, dan D semut ya. Nah, pertama kita cek setiap opsi. Pertama kelewing atau kaki seribu, kita tahu bahwa kaki seribu itu merupakan detritivore ya, atau pemakan sisa organik dan membantu proses awal penguraian tapi bukan pengurai utama ya. Sementara C atau B jamur, dekomposer sejati, mengurai bahan organik menjadi senyawa sederhana dan sangat penting dalam daur materi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Sementara kalau kita lihat opsi C, cacing tanah, itu mirip dengan kaki seribu ya, detritivore juga, mempercepat pelapukan bahan organik, membantu dekomposer tapi bukan pengurai utama. Dan yang C, bukan dekomposer, lebih berperan sebagai predator atau pemakan sisa makanan, tidak penting dalam daur materi. Jawaban tepat adalah jawaban yang B, yaitu adalah jamur. Berikutnya, tumbuhan yang memiliki bunga tidak mungkin masuk ke dalam kelompok ya. Jadi kita pengen cek di sini ada 4. Yang pertama Gymnospermae, Angiospermae, Monocotyl, dan Dicotyl ya. Yang A, Gymnospermae, ya ini sebenarnya tidak termasuk kelompoknya ya, karena ini yang tidak memiliki bunga dan merupakan tumbuhan berbiji terbuka seperti pinus, melinjo, dan damar. Mereka tidak memiliki bunga sejati, melainkan menghasilkan strobisus atau runjung ya sebagai alat reproduksi. Sementara Angiospermae, Monocotyl, Dicotyl itu jelas punya bunga ya, sehingga opsi yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang A, Gymnospermae. Tentunya terkait dengan klasifikasi ya, di mana dua organisme yang mempunyai kesamaan genus memiliki kemungkinan berikut ya. Opsi A adalah kelas yang sama, ordo yang berbeda. Yang B, kelas yang berbeda, spesies yang sama. C, ordo yang sama, spesies yang berbeda. Sementara D adalah ordo yang berbeda, spesies yang sama. Kalau kita lihat taksonomi dalam biologi, memiliki urutan hierarki itu dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies ya. Jika dua organisme memiliki kesamaan genus, maka sudah pasti ordonya juga sama. Karena genus berada di bawah famili, dan famili berada di bawah ordo. Namun belum tentu spesiesnya sama, karena satu genus bisa memiliki beberapa spesies berbeda ya. Contohnya adalah genus Panthera mencakup Panthera leo atau singa, atau tigris harimau. Mereka berbeda spesies tapi satu genus, dan karena itu juga satu ordo ya, Carnivora. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah C, ordo yang sama, spesies yang berbeda. Berikutnya, dalam ekosistem sawah terjadi pola interaksi antar populasi ya dalam bentuk rantai makanan sebagai berikut. Pertama padi, tikus, ular, dan elang ya. Apabila salah satu dari rantai kita musnahkan, misalnya ular, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah, jadi dari siklus ini kita pengen musnahkan ular ya.
Maka kalau misalkan kita musnahkan ular, yang paling tepat itu adalah produktivitas padi akan menurun karena kepunahan populasi ular akan diikuti dengan terjadinya peningkatan populasi tikus ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D, produktivisi padi menurun. Sementara yang A, B, C ini jawaban yang salah ya. Tidak mungkin produksi padi itu meningkat karena tikus akan banyak memakan padi ya. Begitu juga untuk yang B dan C. Soal berikutnya adalah soal berikutnya adalah makanan yang disimpan dalam lemari es tidak mudah membusuk. Hal tersebut disebabkan kita punya 4 opsi di sini. Enzim pada tubuh bakteri tidak bekerja, bakteri pembusuk mati, bakteri pembusuk cepat berkembang biak, endospora tidak dapat tumbuh ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa lemari itu kan menyimpan makanan pada suhu rendah, sekitar 0 hingga 5 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini, aktivitas enzim dalam tubuh bakteri melambat drastis atau bahkan tidak bekerja ya. Akibatnya proses metabolisme bakteri terganggu sehingga yang paling tepat itu adalah A, yaitu enzim pada tubuh bakteri tidak bekerja ya. Akibat pada suhu ini memperlambat kerja enzim atau bisa juga eh, tidak bekerja ya. Sementara opsi B, bakteri pembusuk mati, tidak benar karena sebagian besar bakteri tidak mati di suhu rendah, mereka hanya tidak aktif. Kulkas menghambat pertumbuhan, bukan membunuh. Sementara opsi C, bakteri pembusuk cepat berkembang biak, ini jelas salah ya. Sementara D, endospora tidak dapat tumbuh, ini juga salah untuk kasus ini. Sehingga jawaban tepat adalah jawaban yang A, yaitu enzim pada tubuh bakteri tidak bekerja. Tahapan selanjutnya setelah membuat hipotesis dalam metode ilmiah adalah kita punya 4 opsi: melakukan analisis data, melakukan penelitian, menemukan masalah, dan mengambil kesimpulan ya. Kita tahu bahwa dalam metode ilmiah itu kan merupakan langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian atau eksperimen ilmiah ya. Yang urutan yang benar itu pertama adalah mengamati fenomena, merumuskan masalah, membuat hipotesis ya atau dugaan sementara. Berikutnya melakukan penelitian atau eksperimen untuk menguji hipotesis, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan publikasi hasil eksperimen ataupun hasil penelitian ya. Nah, kalau misalkan ditanya setelah hipotesis dibuat, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis tersebut melalui penelitian atau eksperimen ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu melakukan penelitian atau menguji hipotesis. Berikutnya pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan perbandingan gigi ya dari anak yang dimiliki dengan gigi pada ayah ya. Pertama adalah jumlah gigi seri sama dengan banyaknya dengan gigi seri ayah, sementara jumlah gigi geraham ayah lebih banyak dari geraham anaknya. Jumlah gigi taring ayah lebih banyak dari gigi taring anaknya, sementara yang D, jumlah gigi geraham depan ayah dan anaknya itu sama banyaknya. Kita bakal lihat dulu untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak struktur gigi seperti apa ya. Untuk gigi susu atau anak-anak total giginya itu adalah 20 gigi ya. Gigi seri ada 8, 4 atas 4 bawah. Sementara gigi taring itu ada 4, 2 atas 2 bawah. Dan geraham 8, tidak ada geraham belakang permanen seperti orang dewasa. Sementara kalau untuk orang dewasa, total giginya itu adalah 32 gigi dengan jumlah seri itu adalah 8. Maka jumlahnya sama dengan jumlah gigi seri untuk anak-anak, dan taringnya juga 4, yang juga sama nilainya dengan jumlah gigi taring anak-anak ya. Sementara gigi geraham lebih banyak, termasuk geraham bungsu atau molars. Sehingga pernyataan yang tidak tepat itu adalah pernyataan yang C, jumlah gigi taring ayah lebih banyak dari gigi taring anaknya. Yang benar itu adalah jumlah gigi taring ayah dan anaknya itu sama banyaknya ya, yaitu adalah 4 buah gigi taring.